Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan matriks dan ruang vektor. Kali ini kita masih membahas tentang sistem persamaan linier. Namun kalau di video sebelumnya kita bahas tentang matriks dan jenis matriks. Sekarang kita akan membahas tentang persamaan linier dan sistem persamaan linier. Oke. Jadi kalau kita lihat di judul topik ini ada perbedaan antara persamaan linier dan sistem persamaan linier ya. Nanti akan kita jawab bersama-sama di video ini. Oke, apa itu definisi dari persamaan linier? Sebuah persamaan linier dengan n buah anu atau unknown adalah bentuk seperti ini ya. Jadi maksudnya di sini n buah unknown maksudnya terdapat n buah variabel dengan bentuk bentuk umumnya seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada persamaan 4x1 ditambah misalnya 3x2 sama dengan 5, ini adalah bentuk persamaan ya. Nah, di sini bentuk persamaan linier, contoh bentuk persamaan linier. Dan ini adalah bentuk umumnya ya, ini adalah bentuk umumnya. Kalau teman-teman lihat di sini ada notasi A, ya kan? Ada A1, A2 sampai AN, kemudian ada X, X1, X2 sampai XN, dan ada B. Ya, jadi ada 3 notasi. Apa itu A? A ini adalah bilangan real. Ya, bilangan real. Jadi kalau kita lihat di contoh ini, berarti A-nya yaitu A1-nya 4, A2-nya 3, gitu ya. Jadi A ini adalah bilangan real. Sedangkan kalau B ini adalah konstanta, di mana konstanta B ini juga merupakan bilangan real. Kalau kita lihat di contoh ini, berarti B-nya adalah 5 ya, gitu. Nah, apa itu X? Di sini ada X1, X2 gitu ya. Nah, X1, X2 atau X ini adalah peubah atau variabel. Atau yang kita sebut tadi n buah unknown gitu ya. Jadi kalau misalnya A dan B ini jelas bilangannya berapa, nilainya berapa, angkanya berapa. Kalau X ini kita belum tahu nih berapa sih nilainya gitu. Sehingga dia disebut ubah atau variabel. Nah, di dalam sistem persamaan linier nanti yang akan kita cari adalah ya nilai X1, X2 sampai Xn-nya ini gitu ya. Kita ingin tahu berapa sih nilai variabelnya gitu ya. Jadi di sini ada notasi A, notasi X dan B. Oke ya. Nah, dalam sebuah persamaan linier, peubahnya atau variabelnya itu tidak memuat perkalian, pembagian, akar dari variabel ya, dan juga tidak memuat eksponensial, fungsi logaritma, dan trigonometri dari peubah-peubahnya atau dari variabelnya ya. Jadi yang pertama, yang namanya persamaan linier itu tidak ada perkalian, pembagian, akar ya, eksponensial, fungsi logaritma, dan trigonometri di variabelnya gitu. Kalau kita lihat di contoh sebelumnya tadi kan misalnya 4x1 ya ditambah berapa tadi ya? 3x2 sama dengan 5. Nah, kita lihat di sini variabelnya kan ada variabel X1, X2. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan, dia tidak ada akar, tidak ada pembagian ya. Bukan X1 kuadrat, bukan akar X1 gitu ya. Kemudian bukan log X1 gitu. Tapi di sini variabel dan ya variabel atau peubahnya ini hanya muncul dalam pangkat 1 ya. Berarti kan di sini ada X1, X2 artinya dia X1 pangkat 1 atau X2 pangkat 2 ya. Jadi yang namanya persamaan linier, peubahnya itu tidak ada perkalian, tidak ada pembagian, tidak ada akar, kemudian tidak ada eksponensial, fungsi logaritma, dan trigonometri. Ya. Nah, berikut ini contoh dari persamaan linier. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau teman-teman lihat, di dalam kotak ini ada berapa persamaan linier? Ya, ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat contoh pertama, misalnya, A-nya ada apa saja? A1-1-nya 1. Kemudian, A1-nya 1, A2-nya 3 ya, gitu ya. Kemudian B-nya 7. Variabelnya apa? Variabelnya X dan Y, gitu ya. Kalau ini gimana? Di sini ada pembagian nih, ada pecahan. Nah, tapi kan pecahannya ini di A-nya, bukan di peubahnya, jadi tidak masalah ya. Nah, contoh yang lain misalnya ini, X1 min 2 X2 min 3 X3 tambah X4 sama dengan 0. Kalau kita lihat di sini A-nya ada 1, min 2, min 3, 1 gitu ya. Variabelnya ada X1, X2, X3, X4, dan
B-nya adalah 0. Ya, ini contoh yang lain. Nah, bagaimana dengan contoh yang kedua? Nah, di kotak ini adalah contoh bukan persamaan linier, gitu ya. Kenapa? Misalnya kita lihat di contoh pertama ini. Di sini peubahnya adalah X dan Y. Tetapi peubah yang Y-nya ini adalah Y kuadrat, di mana ini tidak boleh di dalam persamaan linier. Jadi kalau kita sedang membahas konteksnya persamaan linier, tidak ada variabel kuadrat, tidak ada variabel logaritma seperti ini ya, sin X ini tidak boleh. Kemudian perkalian seperti ini juga tidak boleh, XY gitu ya. Atau akar X1 ini juga tidak boleh, sehingga dia tidak disebut sebagai persamaan linier gitu ya. Nah, sekarang, kalau tadi kita bahas tentang persamaan linier, sekarang pertanyaannya adalah apa itu sistem persamaan linier, gitu ya. Nah, jadi kalau persamaan linier tadi kita membahasnya setiap satu buah persamaan, kalau sistem persamaan linier ini adalah sejumlah persamaan linier yang membentuk sebuah sistem, gitu ya. Membentuk sebuah sistem. Sistem apa? Yaitu sistem persamaan linier, atau bisa kita singkat sebagai SPL gitu. Nah, secara umum jika dipunyai M persamaan linier dalam N variabel gitu ya, X1, X2 sampai Xn, sebuah SPL itu bisa ditulis sebagai berikut ya. Jadi di sini ada A11, X1 ditambah A12, X2 sampai A1N, Xn sama dengan B1. Nah, ya, jadi ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linier. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak nih persamaan liniernya, ada 1, 2, sampai M, gitu ya. Berarti ada lebih dari satu, yang dia ini saling terkait gitu ya, membentuk sebuah sistem. Nah, misalnya kita lihat contoh 1.3 gitu ya. Nah, jika sebuah perusahaan XYZ membeli satu laptop dan 2 PC, ia membayar 5.000. Sedangkan jika membeli 3 laptop dan 1 PC, maka harus membayar 10.000, gitu ya. Pertanyaannya, misalnya berapa sih harga satu laptop dan harga satu PC? Mungkin teman-teman sering menemukan persoalan seperti ini sebelumnya, gitu ya. Nah, biasanya kan kita bisa dengan mudah nih menyelesaikan permasalahan ini, gitu ya, mencari variabelnya, gitu ya. Yang belum jelas kan di sini adalah harga laptop dan harga PC. Jadi kita misalkan nih harga laptop sama dengan X, misalnya ya, kemudian harga PC sama dengan Y. Maka permasalahan ini bisa kita ubah menjadi SPL. Di mana persamaan pertamanya yaitu 1 ditambah 2Y sama dengan 5.000 ya. 1 laptop ditambah 2 PC sama dengan 5.000. Dan 3 laptop ditambah 1 PC sama dengan 10.000. Gitu ya. Nah, yang kita cari di sini adalah berapa nilai X dan Y-nya, gitu ya. Kalau kita hanya tahu satu persamaan, ya kita tidak bisa mencari berapa nilai X, berapa nilai Y. Tapi kalau kita memiliki cukup persamaannya, gitu ya, dalam hal ini 2 persamaan, kita akan bisa dengan mudah mencari nilai X dan Y-nya. Bisa tahu berapa sih harga laptop, berapa sih harga PC, gitu ya. Nah, untuk permasalahan seperti ini, silahkan dicoba dulu ya. Tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Sebenarnya ini gampang ya. Teman-teman bisa lakukan eliminasi, kemudian bisa juga substitusi, sehingga nanti bisa mendapatkan nilai X dan Y-nya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang solusi SPL. Jadi kalau sebelumnya tadi kita bahas tentang sistem persamaan linier, dan bahwa di dalam SPL itu yang kita cari adalah nilai variabelnya ya, X1-nya berapa, X2-nya berapa gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang solusi-solusi SPL itu gitu ya. Nah, solusi dari SPL adalah himpunan bilangan real di mana jika disubstitusikan pada variabel suatu SPL akan memenuhi nilai kebenaran SPL tersebut gitu. Jadi kalau misalnya nih di persamaan contoh yang tadi kita mendapatkan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nah kita jangan asal percaya, kita harus bisa membuktikan bahwa solusi itu benar gitu. Caranya gimana? Caranya kita substitusikan nilai X dan Y-nya ke persamaan tersebut, ke sistem persamaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada dua sistem persamaan, ada dua persamaan, berarti di kedua persamaan itu harus terbukti benar gitu ya. Nah, kita balik lagi ke contoh sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada dua persamaan nih, kita ingin mencari nilai X dan Y gitu ya. Nah, ternyata nilai X-nya itu didapatkan 3.000 dan Y-nya 1.000 gitu ya. Nah, sekarang coba kita substitusikan nih
ke persamaan pertama. X tambah 2Y sama dengan 5.000, berarti 3.000 ditambah 2 kali 1.000, ya betul ya, 5.000 berarti dia approve. Itu terbukti. Nah, kemudian kita cek lagi di persamaan yang kedua. 3 kali 3.000 ditambah 1.000 sama dengan 10.000. Oke, betul. Berarti 3.000 dan 1.000 adalah solusi dari SPL. Tapi kalau misalnya kita menuliskannya seperti ini, nah ini bukanlah solusi SPL-nya. Karena kalau teman-teman coba masukkan atau disubstitusikan, hasilnya tidak akan sama gitu ya. Oke, nah ini adalah untuk bentuk umum dari SPL tadi ya. Nah, jadi himpunan solusi untuk sistem M kali N di atas ini adalah sebuah himpunan daftar S1 sampai Sn notasinya gitu ya, yaitu bilangan yang memenuhi semua persamaan pada sistem. Jadi kalau di contoh sebelumnya ada 2 persamaan, berarti solusinya itu harus memenuhi 2 persamaan tersebut. Kalau misalnya kita punya 3, 4, 5 persamaan ya semuanya harus terpenuhi gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian untuk solusi SPL ini ada beberapa jenis. Ada yang jenisnya itu solusinya konsisten, ada yang tidak konsisten. Kalau yang tidak konsisten ini berarti dia tidak memiliki solusi yang tepat gitu ya, tidak memiliki solusi yang pasti. Nah, biasanya kalau untuk yang seperti ini kita menggunakan metode searching. Yang kita cari bukan solusi optimalnya, tetapi kita mencari pendekatan-pendekatan yang mendekati nilai optimal gitu. Nah, sedangkan kalau yang solusi konsisten artinya dia punya solusi yang optimal. Tetapi di sini dibagi dua lagi, ada solusi tunggal ya, ada solusi tak hingga banyak ya, tak hingga atau banyak. Kita punya contoh seperti ini. Ya, coba teman-teman cari nilai X dan Y-nya untuk 3 persamaan ini ya. 3 sistem persamaan linear ya. 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa gunakan metode eliminasi, metode substitusi, bisa juga menggunakan metode grafis. Jadi kalau metode grafis, misalnya nih, teman-teman misalkan dulu nih, kalau X-nya, kita cari titik koordinat kan, kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ya, setidaknya kita harus mendapatkan 2 titik nih untuk satu persamaan supaya kita bisa menarik garis. Misalnya X-nya 1 berarti Y-nya 2. Kalau X-nya 0, Y-nya 2. Berarti di sini yang pertama. Kemudian, kalau Y-nya 0, X-nya 2. Berarti di sini. Sehingga ini kita bisa tarik garis untuk persamaan yang pertama. Yang X plus Y sama dengan 2. Nah, begitu juga yang persamaan yang ini. Gitu ya. Sehingga kita dapat tarik garis juga. Nah, solusi kalau kita menggunakan metode grafis ini adalah kita cari titik di mana dilalui oleh 2 buah garis. Kalau dari grafik ini ya, dari gambar ini, yang dilalui oleh 2 buah garis ini adalah titik ini kan. Nah, ini sama, yaitu X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau kita masukkan misalnya X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 0, ini akan memenuhi 2 persamaan ini ya. Nah, ternyata dia hanya punya satu solusi saja di sini. Berarti jenis yang ini disebut solusi tunggal gitu. Nah, kemudian ada lagi, misalnya ini sama dengan cara yang sama, ternyata dihasilkan 2 garis yang berhimpit. Gitu, 2 garis yang berhimpit ya. Kita sama ya, misalkan lagi kalau X-nya 0, Y-nya berapa, Y-nya 0, X-nya berapa untuk mendapatkan garis pertama. Nah, untuk yang kedua juga sama, ternyata hasilnya adalah garis yang berhimpit seperti ini ya. Karena ini garisnya berhimpit, artinya yang dilalui oleh 2 garis ya sepanjang garis ini. Mau dari atas sampai bawah, itu pasti ya itu semuanya solusinya. Artinya untuk SPL yang kedua ini, kita memiliki solusi yang tak hingga atau banyak ya. Nah, ini untuk yang ketiga, SPL yang ketiga, sini ada 2X tambah 2Y sama dengan 4, X plus Y sama dengan 1. Kalau kita tarik garis, ternyata akan menghasilkan 2 garis yang saling sejajar. Di mana kalau 2 garis ini sejajar, artinya kita tidak akan mendapatkan titik di mana 2 garis itu bertemu gitu ya. Artinya SPL ketiga ini tidak memiliki solusi gitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya SPL 2 kali 2 ya. Misalnya ini 2 kali 2 artinya terdapat 2 persamaan dan 2 variabel.
Nah, setiap persamaan bisa kita gambar dengan garis lurus pada bidang XY gitu ya. Nah, pasangan bilangan X, Y atau chord akan menjadi solusi SPL jika titik tersebut dilalui oleh kedua garis gitu ya. Oke. Sehingga dua garis di bidang gitu ya, kalau dia berpotongan pada sebuah titik, maka akan menghasilkan solusi tunggal, sedangkan kalau dia berhimpit, dia tidak memiliki solusi yang banyak ya, atau tak hingga. Nah, tapi kalau saling sejajar, ini dia tidak memiliki solusi. Nah, gimana kalau SPL-nya 3 kali? Ya, kalau teman-teman ingin menggambarkan di bidang, ya silahkan saja gitu. Tapi dari satu persamaan, kita bukan menghasilkan garis, melainkan menghasilkan sebuah bidang. Nah, solusinya sama. Bidang yang saling berhimpit itulah yang menjadi solusinya ya. Nah, ini misalnya ada SPL 3 kali 3 nih ya. Untuk SPL 3 kali 3 ini juga punya 3 jenis solusi ya. Ada yang tidak ada solusi, ada yang solusi tunggal, dan ada yang solusi tak hingga banyak gitu. Sekarang permasalahannya adalah gimana cara menentukan solusi SPL dengan ukuran berapapun. Misalnya kita punya jumlah variabelnya tuh 4, 5, 6 gitu ya. Apakah bisa kita menggunakan metode yang tadi, misalnya metode grafis? Untuk membayangkan SPL 3 kali 3 aja mungkin sudah sulit gitu ya, apalagi yang 4 kali 4, 5 kali 5, dan seterusnya. Oke, ini akan kita jawab di video selanjutnya ya. Terima kasih.